kami dari kelompok 1 Sejarah Pemikiran Ekonomi kelas C ISP semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal materi mengenai pemikiran ekonomi praklasik. Saya Isnan Purnama dengan NIM A1A 020106. Halo, saya Irfan Nasri dengan NIM A1A 020104. Saya Lalu Ami Osalan dengan NIM A1A 020125. Saya Ines Kaliantika dengan NIM A1A 020102. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pemikiran ekonomi masa Yunani kuno. Pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno sudah dijelaskan terutama dalam ajaran-ajaran agama, konsep-konsep hukum, etika, serta moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia pada tahun 1700 sebelum Masehi, masyarakat Yunani sudah menjelaskan tentang tata cara berekonomi. Selanjutnya, tokoh pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno. Yang pertama ada Plato. Menurut Plato, untuk menjadi negara yang ideal tergantung pada pembagian kerja yang bertujuan untuk membangun kualitas manusia agar tercipta kesejahteraan manusia secara merata. Maka, tiap orang perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles membedakan proses ekonomi ke dalam dua cabang, yaitu kegunaan dan keuntungan. Lebih spesifik, ia membedakan ekonomik dan krematistik. Ekonomik atau ilmu ekonomi didefinisikan sebagai the art of household management, the administration of one patrimony, the careful husbanding of resources. Sedangkan krematistik mengimplikasikan penggunaan sumber daya alam atau keterampilan manusia untuk tujuan-tujuan yang bersifat ekuisitif dalam krematistik. Yang ketiga ada Xenophon. Pemikiran kapitalisme telah mulai dimunculkan oleh Xenophon. Ia menganjurkan peningkatan penambangan perak untuk memajukan kesejahteraan dan perdagangan. Menyetujui adanya modal patungan antara perorangan dalam menjalankan usaha. Namun, ia juga membenarkan perbudakan dan usaha pertambangan dan usaha lainnya sebagai milik negara. Pada awal zaman skolastik, pemikiran yang dikeluarkan adalah adanya hubungan antara iman dan rasio, yang dimana ajaran-ajaran pada skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, di mana perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Tokoh dan pemikiran ekonomi kaum skolastik. Yang pertama Albertus Magnus. Pemikiran Magnus merupakan konsep pemikiran ekonomi etis, yaitu konsep ekonomi yang menggunakan pemikiran-pemikiran agama. Hal ini dikarenakan ajaran-ajaran skolastik mendapat pengaruh yang kuat dari gereja, sehingga konsep-konsep ekonomi lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat etis dan berdasarkan keadilan. Salah satu pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Atas dasar harga yang pantas ini, maka aktivitas tukar-menukar barang harus menyertakan unsur etis. Selain itu, Magnus juga menentang adanya bunga dan menyebut orang yang memakan bunga adalah pendosa. Kemudian yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, gereja dipandang sebagai lembaga keselamatan yang tidak dapat berbuat salah dalam ajarannya. Paus Summa Contra Gentiles dan Summa Theologia memiliki kuasa yang tertinggi dalam gereja, dan pauslah satu-satunya pengajar yang tertinggi dalam gereja. Dengan landasan agama yang kuat tersebut, membuat pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas tidak terlepas dari unsur agama. Dalam teori ekonomi yang dikeluarkan, ia menghubungkan antara ekonomi dengan ajaran-ajaran gereja yang bersifat etis dan keadilan. Seperti halnya Albertus Magnus, Aquinas juga mengutuk bunga karena termasuk kategori riba. Menurutnya, mengambil bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada.
suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh besarnya aset atau modal yang dimiliki oleh negara tersebut, dan bahwa besarnya volume perdagangan global sangat teramat penting. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi sangat menganjurkan persaingan. Sementara itu tercipta batasan-batasan yang terkontrol dalam perdagangan luar negerinya. Pelopor teori merkantilisme antara lain Sir William Petty, Thomas Moon, John Boden, David Hume, dan John Baptist Colbert. Yang pertama, John Boden. Sebenarnya, teori yang dikemukakan oleh Boden ini agak berlebihan. Akan tetapi, teori ini mencerminkan kebutuhan negara-negara nasional yang sedang tumbuh akan kekuasaan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menciptakan kemakmuran bagi setiap rakyatnya. Menanggapi perilaku mewah-mewahan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan, John Boden menekankan apabila jumlah cadangan yang berupa persediaan emas tersebut lebih baik disimpan terlebih dahulu, dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati yang akan berujung pada terkendalinya inflasi. Yang kedua, menurut Thomas Moon. Secara garis besar, menurut Moon, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah lewat perdagangan. Dia berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor oleh negara itu. Menurutnya pula, perdagangan masih tetap akan menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank, di mana yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah komoditi yang sedang diperjualbelikan. Yang ketiga, John Baptist Colbert. Colbert menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru, khususnya untuk perdagangan antar negara. Ia melakukan rangsangan terhadap penemuan-penemuan baru serta membangun industri-industri percontohan. Ia juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi, perpustakaan, dan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi. Yang keempat, Sir William Petty. Petty berbeda dengan pemikiran tokoh-tokoh lain pada saat itu. Ia menganggap penting arti pekerja atau labor jauh lebih penting dari sumber daya tanah atau land. Bagi Petty, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Dialah yang mengemukakan pertama kali tentang nilai tenaga kerja yang kurang dimengerti oleh ahli-ahli berikutnya sampai tokoh kaum klasik yang bernama David Ricardo. Selanjutnya, David Hume. Dalam teorinya, Hume sangat memperhatikan faktor keadilan dan beranggapan bahwa ketidakadilan akan memperlemah suatu negara. Setiap warga negara harus menikmati hasil kerjanya sesuai dengan kesempatan yang diperolehnya. Jika tidak terjadi keadilan, maka kekayaan yang dimiliki oleh kaum kaya akan didistribusikan lagi bagi kaum miskin. Dengan cara itu, maka dapat terlaksanakan keadilan yang diinginkan oleh Hume tersebut. Selanjutnya, pemikiran fisiokrat, di mana pemikiran ini menekankan bahwa ekonomi berasal dari sumber daya alam. Selain itu, menurut Wisny bahwa ada 3 sektor dalam teori tersebut, yang dimana yang pertama, sektor pertanian, yang kedua, sektor manufaktur, yang ketiga, sektor pemilik tanah yang tidak memiliki nilai ekonomi tetapi berhak atas surplus dan outputnya. Selanjutnya, pemikiran ekonomi pada masa fisiokrat. Adapun tokoh yang pertama yaitu Wisny. Sistem Wisny tentang ekonomi politik diringkas dalam Tableau Économique pada tahun 1758. Sistem itu digambarkan dalam sebuah hubungan antara kelas yang berbeda, ekonomi dan sektor masyarakat, dan aliran pembayaran antara mereka. Dalam tableau ini, Wisny mengembangkan konsep keseimbangan ekonomi. Konsep ini sering digunakan sebagai titik tolak untuk analisis ekonomi selanjutnya. Dalam hal ini, yang paling penting adalah identifikasi modal sebagai advances, yaitu sebagai tabungan kekayaan yang harus terakumulasi sebelum produk. Klasifikasi Wisny ini
dibedakan antara modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya yaitu Jacques Turgot. Dalam pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan Quisny bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi tersebut antara lain, yang pertama yaitu teori pembentukan modal, yang dimana pada dasarnya teori Turgot bertolak pada urusan pertanian. Nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat. Nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah. Selanjutnya yang kedua yaitu teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasannya. Menurut pengamatan Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus ditambahkan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang lebih yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of diminishing return atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dari teori-teori praklasik, saya lebih setuju pada teori Yunani kuno. Karena pada teori Yunani kuno lebih mengedepankan kepada ajaran-ajaran agama dan kaedah-kaedah hukum. Oh, tidak begitu, saya kurang setuju menurut pendapat Anda mengenai teori Yunani kuno. Saya lebih setuju mengenai teori skolastik, karena dalam teori skolastik itu bukan hanya mengedepankan mengenai ajaran-ajaran agama, tetapi juga dimasukkan juga mengenai rasio serta iman yang mampu menjadi lebih baik daripada teori Yunani kuno. Oh, jangan salah ya. Pada teori Yunani kuno juga mengedepankan pada moral dan etika. Saya rasa moral dan etika itu lebih penting daripada iman. Iya, itu tidak benar menurut pendapat saya, karena iman tanpa moral itu sama artinya bohong. Karena di dalam iman itu sudah tercantum juga moral serta akhlak. Sorry, jadi itu menurut kalian itu mengenai iman dan moral. Tapi kalau menurut saya kesejahteraan suatu negara itu akan sangat dipengaruhi oleh modal atau aset yang dimiliki oleh negara itu. Jadi dia tidak bisa hanya mengandalkan pribadi seperti faktor iman dan rasio yang kalian sebutkan tadi, tapi aset itu sangat-sangat menentukan kesejahteraan suatu negara. Itu menurut teori merkantilis. Begitu menurut penyampaian perekonomian kaum merkantilis seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi memang semua ini bagus, tetapi kalau menurut saya malah yang paling bagus itu adalah pada masa perekonomian fisiokrat. Kenapa saya bilang paling bagus? Karena memang semuanya itu bila tidak nyata itu sama aja bohong. Oleh karena itu kaum fisiokrat menyatakan bahwa sumber daya alamlah yang menentukan perekonomian suatu negara. Oke, maaf, saya sanggah lagi. Kenapa? Karena menurut merkantilis sendiri bukan hanya aset atau kalau Anda tadi bilang di teori fisiokrat itu ada tolong disebutkan kekayaan alam. Benar. Kekayaan alam. Saya tadi sudah menyebutkan di situ aset. Itu sudah terkandung, aset itu sudah mencakup kekayaan alam. Tapi di teori perekonomian menurut kaum merkantilis itu ada juga menyebutkan mengenai perdagangan internasional atau perdagangan global. Kenapa? Perdagangan global itu sangat penting untuk kesejahteraan suatu negara karena input yang akan diberikan itu sangat-sangat luar besar. Sorry, ini terlalu melebar ya. Kalau bahwasanya kaum merkantilisme mengatakan bahwa perdagangan internasional lah yang menjadi patokan utamanya. Tetapi di sini saya ingin memperjelas bahwa apabila
perdagangan internasional tetapi tidak ada yang diperjualbelikan, itu sama aja tidak ada gunanya. Oleh karena itu, bila ada gunanya, itu disertakan sumber daya alam yang ada. Selain itu, menurut Kusni menyatakan bahwa ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor pertanian, di mana faktor pertanian itu mencakup seluruh pertanian. Yang kedua, faktor kedua yaitu faktor manufaktur, dan faktor yang ketiga yaitu pemilik lahan yang tidak punya kegiatan ekonomi tetapi mempunyai output. Itu menurut saya. Jadi adapun mengenai teori praklasik disanggah oleh salah satu tokoh dari klasik yaitu Adam Smith, bahwa Adam Smith mengatakan perekonomian suatu negara tidak ada campur tangan pemerintah. Oleh karena itu diberilah kebebasan agar individu seorang manusia dapat sejahtera. Oke, itu tadi penjelasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi praklasik. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan segala tingkah laku. Terima kasih. Bye. Bye.